Selamat datang di Budi Podcast bersama Budan dan Adisti. Halo Adisti. Halo Budan, apa kabarnya nih Bud? Alhamdulillah kabar Budan baik-baik saja. Gimana kabar Adisti? Puji Tuhan, juga baik-baik saja. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi Adisti, hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau membicarakan tentang sampai mana aku hari ini. Wah, jadi selama pembelajaran PPKMB yang sudah kita lalui kurang lebih hampir 2 semester ini akan berakhir beberapa minggu yang akan datang. Apa yang sudah kita peroleh dari pelajaran PPKMB ini? Kalau dari Adisti sendiri, selama 2 semester ini apa yang didapat selama pelajaran PPKMB? Selama pelajaran PPKMB ini yang aku dapat sendiri, aku mulai dapat mengerti tentang perkembangan diri aku sendiri. Kayak aku dapat menghargai teman, terus mengerti latar belakangnya teman-temanku kayak gimana kan, karena semua karakter yang dimiliki oleh teman-teman kita kan beda kan ya Bud, jadi aku lebih mengerti itu. Kalau Udan sendiri gimana? Kalau aku sendiri hampir sama dengan Disti gitu. Jadi dulu sebelum masuk kuliah kan kita kan seperti proses pencarian jati diri gitu. Nah, jadi setelah mendapatkan pelajaran PPKMB itu, di dalam pelajaran PPKMB kan terdapat kayak dimana kita lebih bisa mengenal diri kita dapat mengenal teman-teman, kita dapat mengenal sesama. Jadi dari hasil pembelajaran itu aku sendiri kayak lebih, oh ternyata aku memiliki potensi di sini, aku memiliki kemampuan di sini, dan aku memiliki kekurangan di sini. Selain itu aku juga lebih ke respect kepada teman-teman, kayak saling menghargai kepada sesama, lebih welcome kepada sesama, lebih menurunkan ego sendiri seperti itu. Jadi menurut Adisti, PPKMB itu penting nggak sih pelajaran PPKMB? Penting dong, menurut aku tuh penting banget, karena dari pelajaran ini kita dapat kayak lebih mengerti, kayak lebih mengasihani diri sendiri, kayak nggak gimana ya, kayak nggak egonya tuh gede Iya. gitu. Jadi kayak lebih lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Kalau Udan sendiri gimana sih, PPKMB ini penting atau nggak buat kamu? PPKMB menurut aku sangat penting, nggak hanya penting tapi sangat penting. Mengapa? Karena kan melalui PPKMB ini kita kan dapat berbincang-bincang dengan DPA, yang dimana itu dapat merekatkan apa ya, kayak pendekatan lah dengan DPA, sehingga kalau ada masalah, ada apapun itu, kita dapat cerita kepada DPA, nggak canggung gitu ya kan. Justru melalui PPKMB ini sebagai wadah kita untuk lebih dekat kepada teman-teman, lebih dekat kepada DPA gitu. Lalu selama hampir 2 semester ini ada nggak kendala-kendala yang dihadapi Adisti selama mengikuti pembelajaran PPKMB? Kalau kendala sih mungkin enggak, tapi kayak mungkin kendalanya itu ada di lingkungan pertemanan kita. Iya kan? Itu kendalanya. Kalau Udan sendiri gimana sih, ada merasakan kendala-kendala itu enggak? Kalau kendala dari selama pembelajaran nih, ya mungkin dari faktor sinyal. Itu kan kalau di rumah aku kan sinyalnya agak jelek gitu. Tapi selama hampir semester kedua itu aku selalu kalau Zoom itu kalau nggak di kampus, di perpus ya di student hall gitu kan sama di sini. Terus untuk masalah yang kayak ikut pertemanan ya pasti ada lah. Namanya juga kehidupan ya kan. Permasalahan dari faktor teman itu udah biasa justru. Ya, bertolak belakang dengan karakter yang berbeda gitu. Iya bener. Justru gini, kalau menurut aku nih, pendapat aku nih, kalau kita dalam suatu pertemanan kalau nggak ada permasalahan itu justru kayak boring nggak sih? Iya, kayak hambar gitu nggak sih, kayak sayur sop yang nggak ada garam, bener. Jadi ya udah, kalau ada permasalahan gitu, selama kita masih bisa menghandle semuanya, selama masih kita bisa menangani semuanya, ya udahlah kita jalani dengan ikhlas apa adanya gitu ya kan. Nah nanti baru kalau kita udah di puncak, wah sepertinya udah nggak bisa kita tangani nih, ya itu justru melalui wadah PPKMB ini kita dapat mencurahkan semua isi hati kita. Betul, kita bisa curhat, ada wadah di LMS gitu, kita dapat bertemu langsung dengan DPA atau bagaimanapun itu, seperti itu. Lalu ada nggak sih kayak
pengalaman yang bermakna di perjalanan hidup Budan gitu ada nggak? Perjalanan bermakna. Jawabannya adalah semua. Semua perjalanan hidup yang telah saya lalui itu selalu bermakna. Meskipun mungkin ada lika-likunya, ada permasalahan, justru permasalahan itu dapat dijadikan pembelajaran supaya kedepannya kita bisa menghadapi hidup itu lebih baik lagi, nggak mengulangi kesalahan yang ada. Seperti itu Adisti. Kalau Adisti bagaimana? Kalau aku sih ya semua kehidupan itu bermakna dan harus disyukuri karena kan semua kehidupan ini kan milik Tuhan kan, jadi kita harus mensyukuri kehidupan ini. Jadi kayak nggak boleh rasanya kayak menghakimi kayak hidupku kayak gini terus gitu. Kita nggak boleh kayak gitu, kita harus kayak menuju ke arah yang ke depan gitu. Wah, pendapatnya anak Tuhan sekali ya. Jadi intinya Adisti, melalui PPKMB ini kita dapat lebih saling mengenal dengan sesama, kita dapat mengenal diri kita sendiri. PPKMB juga sangat penting untuk perkembangan kita sendiri seperti itu. Aku pengen tahu dong kayak perjalanan hidup yang pengalaman yang paling menyentuh bagi Budan tuh yang seperti apa? Pengalaman menyentuh. Gini ya Disti, kalau aku itu menyikapi hidup, pokoknya pengalaman hidup itu meskipun ada pahit-pahitnya, aku selalu berpikir, oh berarti ini sudah jalan Tuhan gitu. Ketika aku menyikapinya dengan ikhlas, dengan legowo seperti itu. Jadi nggak terlalu diambil pusing lah apabila ada satu babak, satu momen di mana yang itu benar-benar membuat aku kayak down gitu. Ya udahlah, aku menjalinnya dengan ikhlas. Mungkin rasa sakit hati ada, tapi hanya berjalan 1-2 hari. Aku lebih menyikapinya dengan ikhlas, legowo seperti itu. Sama yang disampaikan di pelajaran PPKMB ini, kita kan harus bisa menerima ikhlas dengan kenyataan kan. Kita harus bisa menerima hidup dengan ikhlas seperti itu Adisti. Oke. Kalau pengalaman paling menyentuh bagi aku sendiri itu kayak waktu itu kan aku kena COVID-19 kan. Terus tuh dari pengalaman itu yang paling buat aku menyentuh itu kayak kan biasanya kalau orang kena COVID itu kan kayak didiskriminasi gitu loh, kayak ih kamu kena COVID jangan deket-deket sama aku gitu. Soalnya dulu baru awal-awal COVID itu ya, yang belum ada penanganan tentang COVID gitu. Iya, terus nah dari situ tuh kayak tetangga-tetangga aku tuh kayak pada baik-baik banget, kayak ngasih aku sembako, buah-buahan, terus bahkan ada yang ngasih uang juga buat beli segala kebutuhan itu. Karena kan kalau orang yang kena COVID itu harus ada biaya buat swab lagi kan. Yeah. Nah, itu tuh kita kayak masih kurang biaya itu. Terus dari bantuan itu kita bisa buat swab lagi, terus tetangga-tetangga juga saling support kita gitu. Sama kan, sama seperti yang diajarkan di nilai-nilai PPKMB, di mana kita mengasihani sesama, kita harus saling membantu gitu. Karena mau bagaimanapun juga kita hidup sosial gitu, kita nggak bisa hidup individu gitu. Apalagi nih posisi kita di sini kan sebagai mahasiswa, banyak anak kos gitu, banyak anak-anak rantau gitu, perantauannya, di mana ya kita butuh teman di sini. Kita nggak bisa hidup sendiri gitu, kita nggak bisa individual. Jadi nggak hanya ilmu aja yang diambil, tapi kita juga butuh teman buat saling support sama satu sama lain. Benar, apalagi nanti apabila kita udah masuk dunia kerja nih, relasi itu penting untuk dibutuhkan. Makanya kita harus menjalin relasi dengan teman-teman kita, karena kita nggak tahu nih, siapa tahu Adisti ini calon gubernur kan, kita nggak tahu kan, siapa tahu Adisti calon pemilik pengusaha sukses di Indonesia kan, kita nggak tahu. Makanya kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa membedakan status, agama atau apapun itu. Jadi Adisti, terima kasih atas sharing hari ini. Terima kasih sudah berbincang-bincang di podcast Budi, podcast bersama Budan dan Adisti. Terima kasih juga Budan sudah cerita pengalamannya. Dan saya Budan Satya Satmiko pamit undur diri. Saya Adi Cerita Sari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Budi selanjutnya. Kalau ada, dadah.